البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bahasan kemarin faedah tambahan berhubungan dengan An-Nur yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa macam? Indah ya Hudzaifah. Ada dua, yaitu nur yang itu makhluk, nur yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Nur yang makhluk itulah yang Allah Subhanahu wa taala atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dengan apa? Dengan istilah hijab, hijabuhun nur. Nah, adapun nur yang bukan makhluk, yang itu adalah sifat yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardh. Dan juga kemarin kita baca berhubungan dengan perkara takwil. Yang takwil terbagi menjadi dua. Apa dan apa indah Kasha. Takwil yang sahih maka itu yang diistilahkan dengan tafsir. Yang kedua, takwil yang fasid, yang batil, maka itulah yang diistilahkan dengan tahrif. Nah, takwil yang batil, yang itu adalah tahrif, ketika seseorang memalingkan makna yang zahir kepada makna yang lemah tanpa qarinah. Bagaimana kita baca kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Wa fi hadzal mawdi'i yaghlatu katsirun minan nas. Ya, sampai sini kan? Naam. Wa fi hadzal mawdi' yaghlatu katsirun minan nas fa innal maqsuda fahmu muradil mutakallim bi kalamih. Fa idza qila ma'na al-lafzi kadza wa kadza kana ikhbaran billadhi 'ala al-mutakallim. Fa in lam yakun al-khabaru mutabiqan kana kadiban 'ala al-mutakallim. Nah, pada tempat inilah kebanyakan manusia keliru berhubungan dengan apa? Perkara takwil, ya kan? Bahwasanya hakikat takwil ikhbar fi muradil mutakallim, bukan insya. Ya. Karena maksud dari apa? Dari takwil adalah apa? Memahami maksud dari yang berbicara dengan ucapannya. Ini makna takwil asalnya, yaitu apa? Menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan oleh mutakallim.
Sehingga apabila dikatakan makna dari lafaz demikian adalah demikian, maka ini berarti pengkhabaran dengan hal yang dimaksudkan oleh mutakalim. Sehingga apabila khabar tersebut tidak mencocoki maksud mutakalim, maka jadinya apa? Jadinya dusta atas mutakalim. Ini jelas ya Pak. Jadinya kedustaan atas mutakalim. Wa yu'rafu muradul mutakallimi bituruqin muta'addidah. Dan maksud dari mutakalim bisa diketahui dengan jalan-jalan yang bermacam-macam. Nah, sekarang akan dibahas tentang apa turuq, itu jalan-jalan yang dengannya maksud dari mutakalim bisa diketahui. Kenapa? Karena ini harus dipahami, sebab seorang yang mau menafsirkan yang diistilahkan di sini dengan takwil, ya dia harus paham dulu maksud mutakalim, kemudian baru menjelaskan. Kalau penjelasan dia ketika menafsirkan maksud mutakalim adalah tidak mencocoki apa yang diinginkan mutakalim, maka berarti apa? Dusta. Nah, ini bahayanya penafsiran ya. Minha, di antara metode atau jalan untuk bisa mengetahui maksud mutakalim, an yusarriha bi iradati dzalikal makna. Ini yang paling mudah. Yang pertama, mutakalim menegaskan keinginan makna tersebut. Dia tegaskan makna yang aku inginkan demikian. Ini tasrih. Wa minha an yastamila lafdhal ladzi lahu ma'nan dhahir bil wad'i. Ya, mutakalim tersebut menggunakan lafaz yang memiliki makna yang jelas secara peletakannya. Yaitu secara peletakan makna itu memiliki makna yang jelas secara zahir. Wala yubayyinu bi qarinatin tashabul kalama annahu lam yurid dzalikal makna. Dan dia tidak menjelaskan dengan adanya qarinah yang menyertai kalam bahwasanya dia tidak menginginkan makna tersebut. Fa kaifa idza haffa bi kalamihi ma yadullu ala annahu innama arada haqiqatahu wa ma wudi'alah. Terus bagaimana apabila mengelilingi kalam tersebut hal-hal yang menunjukkan bahwasanya memang dia hanyalah menginginkan hakikat dari makna yang lafaz tersebut diletakkan untuknya. Kaqaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Seandainya dikatakan wa kallamallahu Musa seperti ini saja. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan dengan apa? Lafaz yang maknanya zahir secara peletakan bahasa Arab, kallama, yaitu apa? Mengajak bicara, ya tidak? Baik. Bukan makna yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yastamila al-lafdzal ladzi lahu ma'nan zahir bil wad'i. Dan Allah tidak menerangkan adanya qarinah yang menyertai kalam tersebut bahwasanya Allah tidak menginginkan makna kalam yang hakiki. Nah, apalagi dalam ayat ini ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya yang diinginkan adalah makna hakikah. Di mana? Dengan didatangkan maf'ul mutlak setelahnya, taklima. Baik. Sehingga ini sangat jelas tidak boleh dipalingkan kepada makna yang kata tersebut diletakkan untuk makna tadi. Wa kallamallahu Musa taklima, berarti Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benarnya.
Contoh yang lain. Wa innakum tarawna rabbakum 'iyanan kama tarawna asy-syamsa fi adh-dhahirati laisa dunaha sahab. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian sebagaimana kalian melihat matahari di siang bolong tidak ada awan sama sekali. Cuman lafaz 'iyanan yang diinginkan di sini apa? Lafaz yang bagaimana hukumnya? Talha. Lafaz 'iyanan. Lafaz yang syadz. Nah, walaupun dari sisi makna iya, bahwasanya memang kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka. Sisi tarawna dalam lugah Arabiyah, lafaz tersebut diletakkan untuk makna melihat. Nah, apalagi ada qarinah yang menguatkan dengan tambahan 'iyanan. Ini seandainya lafadznya sahih. Ini pendalilannya demikian. Wa hadza mimma yaqta'u bihi as-sami'u lahu bi muradil mutakallim. Maka ini termasuk di antara hal yang memastikan dengannya orang yang mendengar bahwasanya itulah yang dimaksudkan oleh mutakallim. Fa idza akhbara an muradihi bima dalla alaihi haqiqatu lafdhihi alladhi wudi'a lahu ma'al qara'inil mu'akkidah kana shadiqan fi ikhbari. Oleh karena itulah apabila dia mengkhabarkan tentang maksud mutakallim, fa idza akhbara, fa'il dari akhbara as-sami'. Maka apabila yang mendengar itu mengkhabarkan tentang maksud pembicara dengan apa-apa yang menunjukkan atasnya hakikat lafadznya yang memang lafadz tersebut diletakkan untuk makna tadi bersama dengan qarinah-qarinah yang menguatkan, maka berarti yang mendengar itu, yaitu yang mengkhabarkan maksud mutakallim, dia telah jujur dalam apa? Pengkhabarannya. Kana shadiqan fi ikhbari. Mafhum? Naam. Wa amma idza ta'awwala al-kalama bima la yadullu alaihi wa laqdarana bihi ma yadullu alaihi fa ikhbaruhu bi anna hadza muraduhu kadhibun alaihi wa huwa ta'wilun bir ra'yi wa tawahhumun bil hawa. Adapun apabila dia mentakwilkan kalam dengan hal-hal yang tidak ditunjukkan atasnya, yaitu tidak ada sesuatu pun yang menunjukkan atas makna yang dia bawakan tadi, juga tidak disertai dengan hal-hal yang menunjukkan hal tersebut, maka pengkhabaran dia bahwasanya itulah yang dimaksudkan oleh mutakallim adalah kedustaan atas mutakallim. Dan itu merupakan takwil dengan pemikiran belaka dan pengira-ngiraan dengan hawa nafsu saja. Wa haqiqatul amri anna qaulal qaili nahmiluhu ala kadza aw nata'awwaluhu bi kadza innama huwa min babi daf'i dalalatil lafzi amma wudi'alah. Dan hakikat perkaranya bahwa perkataan seorang pembicara, kami membawa lafaz itu pada makna demikian, atau mengatakan kami mentakwilkan dengan demikian. Hanyalah hal tersebut termasuk dalam bab menolak penunjukan lafaz, menolak penunjukan suatu lafaz dari makna yang lafaz itu diletakkan untuknya. Paham? Lafaz itu diletakkan untuk makna tersebut tapi ingin ditolak. Misalnya apa? Kalam, kallamallah, kallama diletakkan untuk makna apa? Berbicara, Allah berkata. Nah, ingin ditakwilkan ke makna lain, maka mencari makna yang lain yang tidak
Jelas, ya. Mengada-adakan makna baru. Fa inna munazi'ahu lamma ihtajja alaihi bihi wa lam yumkinhu daf'u wurudihi dafa'a makna. Sebab munazi'nya yaitu orang atau pihak yang ingin menolak lafaz tersebut, ya, ingin menolak lafaz itu sebenarnya. Tatkala dia lamah tayyib. Berarti saya ulangi. Fa inna munazi'ahu lamma ihtujja alaihi bihi wa lam yumkinhu daf'u wurudihi dafa'a makna. Sebab sesungguhnya orang yang menyelisih, yang ingin mengingkari lafaz tersebut, tatkala dihujat, ya, tatkala dihujat dengan apa? Dengan lafaz tersebut dan tidak memungkinkan dia untuk menolak datangnya lafaz itu, maka dia berusaha untuk menolak maknanya. Kenapa? Karena tidak mungkin menolak lafaz Al-Quran, ya tidak? Tidak mungkin menolak Al-Quran. Nah, makanya yang dimampui adalah dengan menolak maknanya. Oh, maknanya bukan hakikat, tapi majaz. Paham? Makanya sebagian Jahmiyah, mereka apa? Mereka betul-betul ingin menghapus, ya ini, wa kallamallahu Musa taklima. Tidak ingin. Seandainya mampu untuk menghapusnya, ingin dihapus. Sehingga diubah menjadi wa kallamallaha Musa. Wa qala ahmiluhu ala khilafi dhahirih. Maka yang dia mampu adalah dengan mengatakan aku membawa kepada makna yang menyelisihi zahirnya. Taib, karena apa? Karena tidak mampu untuk menolak lafadznya. Fa in qil, kemudian apabila dikatakan malil hamli makna akhar lam tadhkuruhu wa huwa anna al-lafdha lamma istahala an yurada bihi haqiqatuhu wa zahiruhu wa lam yumkin ta'tiluhu istadlalna bi wurudihi wa adami iradati zahirihi ala anna majazahu huwal murad fahamalnahu alaihi dalalatan labtidaan. Kemudian apabila dikatakan bahkan untuk membawa kepada makna lain, bahkan untuk apa? Membawa lafaz tersebut, kita ingin memalingkan di sana ada makna yang lain yang kalian belum menyebutkannya, yaitu bahwasanya lafaz tatkala tidak mungkin untuk dimaksudkan dengannya makna hakiki dan makna yang zahir, dan tidak mungkin untuk ditolak, tidak mungkin ditaktil, maka kami berdalil dengan datangnya lafaz tersebut dan tidak diinginkannya makna yang zahir, bahwasanya majaznya itulah yang diinginkan. Di sini sekarang ada alasan lain dari kalangan ahlul ahwa. Kalau tadi dengan mentakwil ke makna yang apa? Yang lemah, yang tidak didukung oleh qarinah, sekarang seandainya tidak bisa itu, mereka punya cara lain. Maksudnya ketika tidak mungkin menolak lafaz, juga tidak mungkin untuk diinginkan atau menunjukkan atau memilih makna yang ghairul zahir, makna yang mereka ingin bawakan, akhirnya mereka ke senjata utama, yaitu ini majaz. Jadi majaz yang diinginkan. Maka kami pun bawa kepada makna majaz tersebut dari sisi penunjukannya, bukan sejak awalnya. Maknanya lafadznya kita terima, kata mereka. Ibtida lafadz kita terima.
Lafadznya kita terima. Tapi kita bawa penunjukannya kepada majaz. Sehingga ketika ada tangan, misalnya lafadz tangan, dibawa kepada majaz, maksudnya kekuatan. Ketika ditetapkan sifat cinta, Allah mencintai hamba-hambanya. Menurut mereka ini tidak mungkin, ini sekedar majaz. Yang diinginkan adalah iradah, keinginan untuk memberikan rahmat saja. Ini senjata utama ahlul bidah juga dengan majaz. Makanya Ibnul Qayyim sebut majaz ini sebagai taghut. Maka dikatakan kepadanya sebagai jawaban untuk orang-orang yang seperti ini yang bertameng dengan majaz. Fahadzal makna huwa al-ikhbaru 'anil mutakallim annahu aradah. Maka makna ini adalah pengkhabaran dari mutakallim bahwasanya dia menginginkan pengkhabaran atas nama mutakallim bahwasanya dia menginginkan makna itu. Berarti sama dengan takwil. Wa huwa imma sidqun wa imma kadzib, sehingga kemungkinannya jujur, benar atau dusta. Kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Wa minal mumtani'i an yurida khilafa haqiqatihi wa dhahirihi wa la yubayyinu lis-sami'i al-ma'na alladhi aradah. Bal di sini yu'rafu atau yuqrinu sahabat kalian? Yuqrinu. Dalam cetakan kayaknya lebih dekat yuqrinu. Bal yuqrinu bi kalamihi ma yu'akkidu iradatal haqiqah. Nah, ini penting ya, kalimat ini. Ya. Wa minal mumtani', termasuk perkara yang tidak mungkin. An yurida khilafa haqiqatihi wa dhahirihi. Di mana mutakallim menginginkan sesuatu yang menyelisih hakikatnya dan menyelisih zahir, wala yubayyinu lis-sami'il ma'na alladhi aradah, dalam keadaan dia tidak menjelaskan kepada yang mendengar makna yang dia inginkan. Paham? Bahkan menggandengkan dengan kalamnya hal-hal yang menguatkan keinginan makna yang hakiki. Nah, ini kalau diterapkan pada Al-Quran sangat jelas. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya menginginkan makna yang menyelisih hakikat dan makna yang menyelisih zahir, kemudian tidak menjelaskan kepada hamba-hambanya makna yang dia inginkan. Paham? Bahkan Allah tambahkan qarinah menunjukkan bahwasanya yang diinginkan memang makna hakiki. Contohnya tadi wa kallamallahu Musa taklima, dengan penambahan taklim. Di ayat yang lain wa kallamahu rabbuh. Ini sangat jelas yang diinginkan makna hakiki. Wa nahnu la namna'u anna al-mutakallima qad yuridu bi kalamihi khilafa dhahirihi idza qasada at-ta'miyata 'ala as-sami'i haitsu yasubu dhalik. Walakinnal munkar an yurida bi kalamihi khilafa haqiqatihi wa dhahirihi idza qasada al-bayana wal idaha wa ifhama muradih. Ini juga logika yang harus dipahami dengan baik. Ya, kita tidak melarang. Mutakallim terkadang memang menginginkan dengan kalamnya sesuatu yang menyelisih zahir. Ya tidak? Kita tidak menginginkan itu. Apabila dia memang menginginkan untuk takmiyah, untuk menyembunyikan, untuk membuat agar tidak terlalu jelas, ya, takmiyah, ya, ingin membuat suatu hal itu sama, ingin nutup-nutupi lah gitu, ya. Jadi kita tidak melarang itu. Bahwasanya mutakallim terkadang memang menginginkan dengan kalamnya sesuatu yang menyelisih zahirnya apabila dia memang menginginkan untuk menutup-nutupi atas yang mendengar, di mana hal tersebut diperbolehkan. Misalnya ada suatu aib yang enggak pantas untuk disebar, kemudian dia berusaha menggunakan ungkapan-ungkapan kiasan. Selama pada kondisi memang dibolehkan secara syar'i. Nah, kita tidak mengingkari itu.
Akan tapi yang diingkari, ya tatkala mutakallim menginginkan dengan kalamnya yang menyelisih hakikat dan zahir, tatkala dia menghendaki bayan dan idhah. Dia menghendaki untuk memberikan penjelasan dan memahamkan maksud yang dia inginkan, yang dia ucapkan. Tapi kok menggunakan kiasan, ini diingkari tidak? Diingkari. Kenapa? Karena tidak akan memperjelas, malah memperluas, ya tidak? Karena kata-kata kiasan tidak semuanya paham. Padahal yang diinginkan di sini bayaan. Nah, kaifa wal mutakallimu yu'akkidu kalamahu bima yanfil majaz wa yukarriruhu ghairu marrah wa yadribu lahu al-amthal. Terus bagaimana dalam keadaan mutakallim di sini telah menguatkan kalamnya dengan hal-hal yang menafikan makna majaz dan mengulang-ulangnya. Nah, tidak hanya sekali dan bahkan memberikan untuknya permisalan-permisalan. Seperti tadi contoh saja tentang sifat kalam. Kallamallahu Musa taklima, ditambahi taklima. Kemudian diulang dalam konteks yang lain yang tidak mungkin diubah-ubah lagi. Wa kallamahu rabbuh. Ini contoh yang sangat gamblang. Ya. Ini logika untuk membantah orang-orang ahlul kalam, al-filsafah dan Jahmiyah, Mu'tazilah, ikhwan. Antum pahami dengan baik. Naktabi bihadza, subhanakallah wa bihamdika.